merayap, seorang perwira melihat seorang penembak jitu wanita yang celananya melorot. Dia tahu itu karena celana dalamnya terlalu licin. Jadi dia segera memerintahkan para tentara untuk menggeledah barak tentara wanita. Mereka membakar sepatu hak tinggi, pakaian dalam rendah, dan boneka. Seorang penembak jitu sejati tidak boleh memiliki barang-barang seperti itu. Suatu hari saat sesi pelatihan kamuflase, perwira itu mengangkat tangannya dan menemukan seorang tentara yang sedang pura-pura menjadi pohon. Lalu dia melempar batu ke rerumputan, dan seorang tentara yang sedang menyamar sebagai rumput langsung berdiri. Tapi setelah mencari ke seluruh pegunungan, perwira itu tetap tidak menemukan penembak jitu tersebut. Tiba-tiba dia merasa kakinya tergelincir. Ternyata dia menginjak sang penembak jitu. Sang penembak sangat bangga karena bisa merendahkan perwira itu. Dalam sesi pelatihan menembak berikutnya, sang perwira bersandar di papan target sambil makan apel. Penembak jitu itu menyuruh perwira itu minggir, tapi dia malah menyuruhnya untuk langsung menembak. Sang penembak tidak mundur. Matanya penuh tekad dan dia menarik peletuk. Tembakan itu mengejutkan sang perwira. Dia tidak menyangka sang penembak jitu bisa mengenai angka 9 di percobaan pertamanya dalam situasi seperti itu. Namun saat sang penembak jitu turun ke medan perang sesungguhnya dan mengangkat senapannya untuk membidik musuh, dia ragu. Peluru-peluru musuh datang tanpa ampun dan seorang rekannya di sampingnya tertembak di dada. Saat itulah dia sadar bahwa ini bukan lagi latihan. Orang benar-benar mati di medan perang. Dia kembali membidik musuh. Saat itu pasukan Jerman melancarkan serangan udara. Sebuah mobil sport meluncur dari atas gunung dan menimpa sang penembak jitu. Setelah serangan udara, tank-tank Jerman mulai membombardir area tersebut. Sang penembak jitu dengan cepat menemukan senjatanya dan mengisi 2 peluru. Dia membidik periskop tank dan menembak cerminnya. Tembakan kedua menembus cermin itu dan tembakan ketiga mengenai operator tank. Dalam pertempuran itu, sang penembak jitu berhasil membunuh 57 tentara musuh. Sang jenderal menghadiahinya senapan penembak jitu baru. Di bawah bimbingan sang perwira, kemampuan menembak sang penembak jitu meningkat pesat. Tapi hal itu juga membuatnya kehilangan arah. Dalam sebuah misi, sang penembak jitu berdiri saat sedang mencari target. Kesalahan paling fatal bagi seorang penembak jitu adalah menampakkan diri. Ini membuat perwira itu sangat marah, namun juga membuat sang penembak jatuh cinta padanya. Dia pun menyatakan cintanya kepada sang perwira, tapi ditolak karena mereka masih berada di medan perang. Esokan harinya, saat sang penembak jitu sedang menggali parit, pasukan Jerman tiba-tiba menyerang. Sebuah peluru mendarat tepat di sampingnya dan dia terkubur oleh tanah. Sang perwira berlari ke parit dan menggali tubuhnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia juga mencintai sang penembak jitu. Dia merawatnya di rumah sakit hingga pulih, lalu kembali ke medan perang. Sayangnya dia tidak pernah kembali. Dia gugur dalam pertempuran. Yang tersisa hanyalah senapan penembak jitunya. Di saat itulah sang penembak jitu benar-benar memahami kejamnya perang. Seorang penembak jitu wanita legendaris pun lahir.